nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter sebelumnya. Cerita pada chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di perairan dunia baru. Yap, di sini kita bisa melihat kelompok bajak laut rambut merah yang sedang berlayar menuju ke suatu tempat. Namun belum diketahui pasti kemanakah Seng dan kelompok bajak lautnya akan pergi. Tetapi yang jelas, di momen ini kita bisa melihat percakapan antara Seng dan kelompok bajak lautnya tentang berbagai hal yang terjadi di dunia One Piece, di mana salah satunya adalah konflik yang saat ini melibatkan organisasi Revolutionary Army dan pemerintah dunia. Ya, rupanya kelompok bajak laut rambut merah ini memiliki banyak informan dan koneksi, sehingga tidak mengherankan jika kelompok bajak laut rambut merah bisa mengetahui update kabar terbaru dengan cepat. Di momen ini juga, Ben Beckman lalu mengatakan, sepertinya Monkey D. Dragon telah memutuskan untuk ikut bergerak di tengah kekacauan dunia ini. Ben Beckman juga mengatakan, sepertinya dia akan menjadi lawan dari saudara kembar Seng. Bahkan ayahmu yang saat ini telah menjadi Gorosei akan turun tangan langsung menghadapi Dragon. Sambil tersenyum, Seng lalu menjawab, "Ya, kita lihat saja kemanakah dunia ini akan berpihak." Setelah itu, cerita lalu beralih dan memperlihatkan sang ketua dari organisasi Revolutionary Army yang sudah berada di atas kapal. Menariknya, di momen ini juga kita bisa melihat kapal-kapal lain dari organisasi Revolutionary Army. Bahkan, kita juga bisa melihat beberapa komandan Revolutionary Army yang ada di kapal itu. Nah, rupanya Monkey D. Dragon benar-benar telah melakukan pergerakan secara terang-terangan. Sementara itu di sisi lain, Ivankov yang juga terlihat bersama Dragon pun kemudian bertanya, "Apa kau sudah yakin untuk melakukannya saat ini, Dragon?" Dragon pun kemudian menjawab bahwa dia sangat yakin karena Dragon sengaja mengekspos pergerakannya dengan tujuan untuk memancing keluar para kesatria suci. Bahkan di momen ini, Dragon dengan sangat tegas mengatakan bukan hanya kesatria suci saja yang ingin dia pancing, melainkan Garling Figureland sebagai Gorosei baru pasti akan ikut turun tangan juga. Nah, setelah itu beberapa saat kemudian, tiba-tiba Dragon mendapatkan panggilan dari seseorang. Namun sayangnya, di momen ini kita belum mengetahui pasti siapakah orang itu. Tetapi yang jelas, orang ini mengatakan kepada Dragon bahwa persiapannya sudah selesai. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, Dragon memang ahli dalam menyusun strategi dalam pertempuran. Jadi rasanya tidak mengherankan jika Monkey D. Dragon telah mempersiapkan semua ini dengan sangat matang. Bahkan Dragon juga menegaskan kepada Ivankov, dalam rencananya ini dia telah mempersiapkan anggota tersembunyi dan sekutu-sekutu rahasia untuk membantu organisasi Revolutionary Army. Setelah Dragon mengatakan hal ini, Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke perairan dunia baru. Yap, di momen ini kita bisa melihat Silver Rayleigh yang sedang berlayar menuju ke suatu tempat. Menariknya, di tengah-tengah perjalanannya tersebut, Rayleigh diperlihatkan sedang membaca sebuah berita terbaru yang memuat tentang perkembangan konflik yang terjadi antara pemerintah dunia dan organisasi kriminal Revolutionary Army. Nah, di momen ini, Rayleigh kemudian menanggapi berita tersebut, di mana menurutnya konflik ini akan menjadi sebuah masalah besar yang akan berdampak bagi keadaan dunia One Piece. Menariknya, tepat di momen ini juga kita pun diperlihatkan sebuah flashback singkat yang terjadi beberapa waktu lalu, di mana Monkey D. Dragon sedang menghubungi Rayleigh untuk meminta bantuan dalam pertempuran menghadapi pemerintah dunia. Nah, ketika mendengar permintaan dari Dragon, Rayleigh cukup terkejut dan tidak menyangka jika Dragon benar-benar akan menyatakan perang dengan pemerintah dunia. Rayleigh pun kemudian meminta maaf kepada Dragon karena dirinya tidak bisa membantu Dragon untuk menghadapi pemerintah dunia.
Ya, rupanya alasan Rayleigh tidak bisa membantu Dragon dan organisasi Revolutionary Army karena Rayleigh sudah ada janji yang cukup penting dengan skop bergaban di Pulau Elbaf. Namun Rayleigh juga menjelaskan, jika nantinya masalah di Pulau Elbaf sudah beres, maka Rayleigh akan datang membantu dan ikut serta dalam pertempuran menghadapi pemerintah dunia. Bukan hanya itu saja, Rayleigh juga mengatakan dia akan mengajak skop bergaban jika dia mau. Nah, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Rupanya Rayleigh ini adalah sekutu rahasia dari organisasi Revolutionary Army. Bahkan di momen ini kita juga dijelaskan jika Monkey the Dragon telah lama menjalin koneksi dan kerjasama rahasia dengan Silver Rayleigh. Yap, tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat ketika Rayleigh menyelamatkan kelompok bajak laut topi jerami di Kepulauan Sabaody. Ada sebuah momen di mana Kuma membisikkan sebuah pesan kepada Rayleigh, di mana pesan itu merupakan sebuah perintah dari Dragon. Setelah itu scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke Pulau Elbaf, lebih tepatnya di Desa Matahari, tempat di mana kelompok bajak laut topi jerami sedang mengadakan pesta. Yap, di tengah-tengah pesta tersebut, bajak laut Giant Warrior tiba-tiba mendapatkan kabar jika ada beberapa orang yang telah menyerang sekolahan Warus. Mendengar hal tersebut, bajak laut Giant Warrior pun segera bergegas untuk menuju ke sekolahan Warus. Begitupun dengan Sanji, Usopp, Brook, dan Jinbe yang juga ikut bersama dengan mereka. Setelah itu cerita lalu beralih dan memperlihatkan kekacauan yang terjadi di sekolahan Warus. Yap, di sini kita bisa melihat Gunko, Summer, dan Gillingham yang sedang menyerang tempat itu. Nah, menariknya di momen ini, Franky dan Ripley yang telah kembali setelah mereka melihat mural yang ada di pohon Adam pun mencoba untuk menghentikan para kesatria suci. Setelah itu, di akhir chapter, Jaguar di Soul, Robin, dan Chopper yang masih berada di perpustakaan burung hantu tiba-tiba mendengar sebuah ledakan yang cukup besar, di mana ledakan tersebut berasal dari sekolahan Warus yang memang berdekatan dengan perpustakaan burung hantu. Tanpa basa-basi lagi, Jaguar di Soul, Robin, dan Chopper lalu bergegas menuju ke sekolahan Warus. Nah, setelah tiba di sana, kelompok dari Robin pun sangat terkejut ketika melihat Ripley yang sudah tergeletak akibat serangan dari para kesatria suci. Sementara itu, kita juga bisa melihat Franky yang sedang melindungi para anak-anak raksasa. Melihat hal tersebut, Robin dan Chopper pun langsung membantu Franky dan bertarung melawan kesatria suci. Sementara itu, Jaguar di Soul ditugaskan untuk mengevakuasi anak-anak. Di momen ini, kita bisa melihat kelompok bajak laut topi jerami yang terdesak. Bahkan, serangan-serangan dari para kesatria suci pun membuat Robin, Chopper, dan Franky kewalahan menghadapi mereka. Sementara itu di sisi lain, ketika Samrock akan menghabisi Ripley yang sudah tidak berdaya, tiba-tiba skop bergaban muncul dan langsung menghentikan serangan dari Samrock. Yap, tentu saja kedatangan skop bergaban ini telah merubah situasi, karena sekarang para kesatria suci yang malah menjadi kerepotan. Bukan hanya itu saja, para kesatria suci juga mulai menyadari jika hal ini akan memancing banyak raksasa dan beberapa kelompok bajak laut topi jerami yang lainnya untuk datang ke sekolahan Warus. Itu sebabnya di momen ini juga, Gunko yang menyadari hal itu pun lalu meminta kepada Samrock untuk mundur terlebih dahulu, karena hal ini akan merusak rencana mereka. Sementara itu Gillingham yang mendengar saran dari Gunko pun kemudian mengatakan, bagaimana jika kita mengeroyok orang ini? Pasti kita akan menang. Samrock yang mendengar hal itu pun kemudian mengatakan, sebaiknya kau tidak meremehkan Pak Tua itu. Dia adalah mantan anggota bajak laut Goldie Roger. Bahkan kekuatannya setara dengan Roger. Chapter pun kemudian ditutup dengan sebuah halaman ganda yang sangat epik. Yap, ketika kesatria suci memutuskan untuk mundur, tiba-tiba Sanji dan Jinbe langsung melancarkan serangan combo tepat mengenai Gillingham. Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1141. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.